Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi riddan bima yatlub. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, nikmat yang paling kita syukuri adalah kita mampu untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, hadir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam rangka untuk menundukkan diri kepada Allah sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang yang Maha Merajai, Sang yang menghidupkan dan mematikan, Sang yang Al-Basit, yang melapangkan rezeki, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki yang tiada terbatas kepada kita semua, Sang yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan takdir baik dan takdir buruk. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan musibah sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha hidup dan selalu mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Tiada sesuatu yang tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesuatu yang masih terdetik di dalam hati kita itu Allah sudah mengetahuinya. Masya Allah. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, bersyukur pula kita kepada Allah Sang Pencipta yang memberikan rezeki pada hari ini. Kita mensyukuri nikmat tersebut, nikmat kita salat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan majelis al-ilm, majelis ilmu, majelis yang sering saya sampaikan, majelis yang di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seseorang, yakni yufaqihu fiddin, difahamkan masalah agama. Dengan belajar ilmu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita jalan menuju surganya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik ana dan antum sekalian sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk mengimplementasikan, mengamalkan ilmu yang sama-sama kita kaji, apalagi kaitan dengan iman kepada Allah. Karena perbedaan antara orang yang mengamalkan hanya rukun Islam saja, dia hanya sholat tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa khusyuk dan yang lain, artinya keimanannya itu kurang, keimanan dan keyakinannya kepada Allah itu kurang. Tapi kalau kita sholat, ngaji dan yang lainnya, ditambah dengan memahami iman kepada Allah, itu akan tambah rasa keyakinan, rasa khauf, rasa roja, rasa cinta kepada Allah itu lebih mendalam, ya. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, al-imanu billah kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, berarti kita disuruh mentadaburi seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meyakinkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu dan kisah-kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran dari sejak kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah mengutus para Nabi dan Rasul, bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul, bagaimana nasib yang diterima oleh Nabi dan Rasul ketika menyampaikan dakwah, dan bagaimana para Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah agar kiranya kaumnya diadab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memberikan pelajaran yang luar biasa sekali kepada kita. Kisah para nabi dan rasul itu membuktikan bahwa pertama, nabi dan rasul itu orang yang diutus oleh Allah, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan untuk menyampaikan amanahnya, yang Allah perintahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Itu nabi dan rasul, meskipun mereka tidak melihat Allah, tapi mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa para nabi dan rasul semakin yakin bahwa Allah itu ada. Ketika mereka berdoa dengan kisah-kisah bagaimana kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah tanpa tersisa dari kaum yang zalim, kaum yang kafir itu, yang menolak dakwah, itu membuktikan bahwa adanya Allah ketika doa para nabi dan rasul itu dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan akan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imanul malayina minal bashar wa i'tiqadum biwujudi Rabbi Subhanahu wa taala wa ibadatuhum wa ta'atuhum iyyahu. Keimanan, keyakinan jutaan manusia dan keyakinan mereka akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah mereka dan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang ditawarkan, yang dijelaskan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang beribadah, jutaan manusia beribadah, masuk masjid, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada malam hari ini kita akan bahas kaitan dengan bab kedua atau pasal kedua, al-imanu birububiyatillahi likulli syai'. Yang pertama, cakupan iman kepada Allah itu yang pertama al-imanu birububiyatillahi likulli syai'. Beriman, meyakini akan rububiyah Allah. Saya ingin mengajak anak pribadi dan antum sekalian untuk coba menelaah, coba merenung, coba berpikir dengan apa yang saya bacakan ini. Karena ini buku karangan para ulama, sehingga sambil apa yang disampaikan ini kita renungkan begitu. Kita tadaburi. Maknanya al-imanu birububiyatillahi likulli syai'. Iman kepada rububiyah ya Allah likulli syai', terhadap segala sesuatu. Yang pertama kaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi binafsihi. Bagaimana Allah menghabarkan kepada kita Allah yang maha tinggi, yang maha mulia ini,
Allah menghabarkan kepada kita tentang rububiyatihi binafsi, tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya. Jadi Allah umumkan bahwa sayalah yang berhak, punya hak rububiyah terhadap seluruh makhluk ini. Jadi dia informasikan, dia iklankan, dia informasikan kepada kita, saya inilah Robnya, rububiyahnya kalian. Maksudnya rububiyah itu nanti dijelaskan di sini. Idz qala ta'ala fis sana'i 'ala nafsi, ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi berfirman atau berkata fis sana'i 'ala nafsi, ketika dia memuji dirinya. Jadi yang berhak memuji diri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya? Bahwa dia adalah satu-satunya Rabb yang punya hak rububiyah. Di sini dikatakan di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Mananya Pak? Allah informasikan, Alhamdulillah, puja dan puji dikeserkan tasa mendai, diagung-agungkan mendai lillah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah masyarakat, antum ada namanya penyakit ain itu ya. Penyakit ain itu penyakit ketakjuban pandangan mata ketika melihat sesuatu. Jadi kalau ada orang lihat ganteng jalan itu ain, tanpa kita mengucapkan Masya Allah, luar biasa gantengnya anak itu, tanpa kita memulai dengan Masya Allah, itu ain. Memuji sesuatu yang berlebihan itu akan mendatangkan sesuatu yang mudarat bagi orang yang dipuji. Artinya sesuatu yang dipandang mata itu menakjubkan. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah Masya Allah, luar biasa usaha gumi, luar biasa tahu gumi, Masya Allah. Dimulai dengan Masya Allah. Kenapa? Pujian yang harus kita berikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang berhak dipuji. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, la yardallahu 'alan nasi idza akala aklatan fahamidallah wa syariba syurbatan fahamida biha. Sungguh Allah sangat ridho, sangat-sangat cinta kepada seseorang apabila dia habis makan dia ucapkan alhamdulillah. Apabila dia habis minum dia ucapkan alhamdulillah. Bahkan hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lain. Saya lupa teks hadisnya. Ini ada pembahasannya di Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada hadis, setiap yang kita makan sapau ngahamdai dimulai dengan bismillah. Habis nggori kunyah amdai masukkan ke dalam usus, ke dalam perut, alhamdulillah. Pau wali sekali bismillah. Setelah selesai kita kunyah, setiap gitu alhamdulillah. Begitu juga ndai minum. Setiap teguk yang ndai minum dimulai dengan bismillah, habis satu teguk alhamdulillah. Biasakan ikhwan fillah sedekahullah, hal yang sekecil ini, seremeh ini, pahalanya luar biasa. Kenapa? Bahkan sampai ada perbedaan pendapat para ulama, aina afdalu bi kalimatil hamdulillah wa kalimatul la ilaha illallah. Di dalam tafsir Imam Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi tadi saya buka, Masya Allah, mana yang lebih utama ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sama kalimat la ilaha illallah. Dikatakan di situ, jumhur ulama mengatakan yang lebih utama adalah kalimat alhamdulillah. Karena apa? Di dalam kalimat alhamdulillah ada tahmid,
ada memuji Allah dan ada kalimat ubudiyah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah hanya ubudiyah saja, tidak ada kata tahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala alhamdulillahi rabbil alamin tamla'ul mizan." Barang siapa yang lisannya terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, tamla'ul mizan, itu akan memenuhi timbangan dia pada hari akhirat. Tamla'ul mizan. Tamla'ul mizan. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'u al-ajr bainas sama'i wal ardh. Barang siapa mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka timbangan pahalanya sepenuh langit dan bumi. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang saya buka di tafsir ini, masuk tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dikatakan para ulama, mana yang lebih utama, mana yang lebih layak disenangi oleh para ulama, oleh para nabi dan rasul. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau pilih ketika dunia besar, seluruh dunia beserta isinya Allah ambil, Allah hilangkan untuk engkau, tapi engkau selalu mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi SAW, al-qaulu bi kalimatil hamdulillah, perkataan alhamdulillah, baqa'u ila yaumil akhirah, itu kalimat yang akan senantiasa berakar, kekal sampai hari akhirat. Adapun dunia fana, artinya hilangnya dunia beserta isinya, seluruh dunia beserta isinya ini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pahala alhamdulillah, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik." Ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Barang siapa yang rutin membaca ini setiap kali, satu kali pada waktu pagi dan satu kali pada waktu sore, malaikat pencatat kebaikan ketika melapor kepada Allah, ya Allah, kaifa katabtu ajra hadza? Ya Allah, saya buku catatan amal kebaikan yang engkau kasih ini tidak bisa muat, tidak bisa mencukupi pahala orang yang mengucapkan kalimat tadi, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tidak bisa. Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku? Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Enggak usah dicatat. Saya yang paling tahu besarnya pahala apa yang diucapkan oleh hamba tersebut, dan sayalah yang akan memberikan ganjarannya ketika yaumul akhir. Masya Allah. Ini ikhwan fillah arsyadina warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya bahwa segala puja dan puji hanya milik Aku, milik Allah, Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, pemilik, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, yang memberikan kekuasaan, yang mencabut kekuasaan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan penyakit, menurunkan obatnya, menyembuhkannya. Itu Rabbul Alamin, Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Kemudian wa qala fi taqrir rububiyyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kaitan dengan penetapan rububiyahnya. Jadi dia menetapkan rububiyahnya. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah." Katakanlah wahai manusia, katakanlah Muhammad. Jadi kita ini disuruh menjawab pertanyaan Allah ini, kita suruh menjawab dengan merenung. Qul man rabbus samawati wal ardh. Wahai sekalian manusia, siapa Rabbus samawat, Rabbnya langit dan bumi? Siapa?
Qulillah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, orang Majusi pasti berkata Allah yang telah menciptakan. Kemudian di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fi bayani rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbnya langit dan Rabbnya bumi. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin, dan apa yang ada di antara keduanya itu jika kalian benar-benar orang yang yakin kepada Allah, yang yakin akan adanya Allah. Langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. Ketahuilah oleh kalian wahai hambaku, wahai manusia, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Yang disembah dengan benar, yang ditaati dengan benar, yang diikuti dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumitu. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumitu. Mungkin kita sering mendengar bagaimana pengumuman setiap hari ada orang yang meninggal, ada orang yang meninggal. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tempat kembalinya kepada Allah. Mananya apa? Dialah Allah yang berhak menghidupkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan. Cuman kita ini ketika mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kesempatannya ketika di dunia saja. Dikasih kesempatan untuk hidup di dunia, mana amalan yang paling terbaik yang kita lakukan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang hidup, ada yang mati ini. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Ndai dikasih kesempatan hidup, kasihlah, nikmatilah hidup kita dengan amalan terbaik kita. Ketika kita mati dalam keadaan membawa amalan terbaik kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi satu kali zikir pagi. Inni as'aluka ilman nafi'an. Saya mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Di dalam riwayat, selain membaca perlindungan kita dari dajjal, fitnah kubur dan fitnah hidup dan mati, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya senantiasa kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Allah, bantulah aku supaya aku ini selalu menjadi hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan menjadi hamba-Mu yang selalu pandai mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah aku, tolonglah aku supaya Engkau menjadikan aku hamba-Mu yang selalu memberikan ibadah terbaik kepadamu. Wa husni ibadatik. Ikhwanu fiddin arsyadani wa rasyadakumullah. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fi iqamatil hujjati 'alal musyrikin wa ilzamihim biha.
Berkata Allah Subhanahu wa taala ketika menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah kepada orang-orang musyrik, wa ilzamihim biha, dan keyakinan mereka dengan apa yang mereka katakan tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya. Apa pertanyaan Allah? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul 'arsyil 'azim." Pertanyaan Allah sebagai alasan Allah kepada orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, siapa Rabbnya langit yang tingkat 7 ke atas itu? Siapa Rabbnya? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Wa rabbul 'arsyil 'azim, dan siapakah yang menciptakan arasnya Allah yang maha agung tersebut, yang maha besar? Sayaquluna lillah. Mereka pasti mengatakan, orang-orang musyrik itu mengatakan lillah, Allah yang telah menciptakan itu, Allah yang telah mengatur itu semua. Maka pertanyaannya, qul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu? Kenapa tidak? Mereka tidak bertakwa dan beribadah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama dengan kita, ikhwan fillah sadaqallah, orang-orang Islam. Ditanya siapa yang telah menciptakan mereka, semua pada menjawab Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau sholat? Kenapa mereka tidak mau bertaubat dari dosa-dosa yang mereka kerjakan? Ini pertanyaannya. Kenapa? Lemahnya iman mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ikhwan fillah sadaqallah, apa yang terjadi di dunia ini semua kita harus kembalikan kepada Allah. Kenapa tadi? Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuja dan dipuji, karena Allah pemilik alam semesta ini. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyah Allah, supaya menambah keimanan kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan, Allah sendiri yang mengiklankan, yang menginformasikan tentang rububiyahnya, tentang hak kuasa menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang mendatangkan musibah, yang mengatur perputaran siang dan malam dan yang lainnya, yang menurunkan hujan dan yang lainnya. Itu Allah sendiri yang menghabarkan bahwa itu adalah aku. Itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini Abu Bakar Jabir Al-Jajjan coba membuka cara berpikir kita, yakni untuk kita meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhbarul anbiya wal mursalin bi rububiyatihi ta'ala. Bagaimana para nabi dan rasul menyampaikan dakwahnya, memperingatkan kepada kaumnya akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa syahadatum 'alaiha, dan bagaimana persaksian mereka. Ini persaksian para nabi dan roh, persaksian mereka. Mereka inilah yang menjadi saksi hidup akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqraruhum biha, dan bagaimana para nabi dan rasul itu ketika menyaksikan semua itu semakin menambah rasa ketetapan dan keyakinan mereka akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa Adamu alaihi salam qala fi du'aihi. Ini yang pertama dikasih contoh para nabi dan rasul nih. Sebagaimana Nabi Adam
alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ tinggal menikmati apa saja yang dihidangkan, nikmat, tidak susah cari makan, tidak susah cari minum dan yang lainnya. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi, Masya Allah, berdoalah dia, Masya Allah, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, sesungguhnya saya dengan istri saya ini telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Artinya, apa yang kami perbuat ini merupakan kerugian bagi kami, wahai Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ya Allah menjadi orang yang merugi. Coba bayangin. Dialog, dan Allah ijabahi apa yang menjadi doanya Nabi Adam. Ini adalah persaksian antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara makna rububiyahnya Allah, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Sebesar dan seluas apapun dosa yang kalian kerjakan, Al-Ghafur, sebagai rububiyahnya Allah, aku berhak untuk mengampuni kalian. Akhirnya diijabahi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nuhun qala fi sukwahu ilaihi ta'ala, dan bagaimana mengeluhnya, keluhan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kaumnya. Masyaallah. Keluhan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaum yang dihadapinya. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajid malu waladu illa khasara. Wahai Tuhanku, innahum asawni, mereka itu Masya Allah, kaumku ini ya Allah, asawni, mereka memaksiatiku, mereka mendurhakaiku. Kemudian di dalam ayat yang lain, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluhannya kepada Allah. In Rabbi inna qaumi kadzabuni. Rabbi inna qaumi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku kadzabuni, mendustakanku. Apa yang aku bawa mereka tidak percaya ya Allah. Tidak percaya ya Allah. Faftah baini wa bainahum fathan, maka jadikanlah pintu pemisah antara saya dengan mereka. Maksudnya ada. Faftah baini wa bainahum fathan, sebuah kata pemisah antara saya dengan mereka. Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin, tapi ya Allah, selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang percaya akan dakwah ini. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, jangan sekali-kali sisakan satu orang pun dari orang-orang yang mendustakan dakwah ini ya Allah. Tanpa tersisa. Yang diselamatkan siapa? Hanya yang beriman. Persaksian ini antara Nabi Nuh dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan rububiyahnya Allah, kuasanya Allah menguasai alam semesta. Sebesar apapun, setinggi apapun kekuasaan yang dimiliki oleh kaum Nabi Nuh pada saat itu, tidak bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Anaknya Nuh yang berusaha untuk menyelamatkan diri, dikiranya banjir itu tidak sampai di atas pucuknya sebuah pohon atau gunung, tidak bisa menyelamatkan anaknya Nuh tersebut. Karena banjir itu sudah melewati bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi. Mananya Pak? Tidak ada yang tersisa kesombongan yang dimiliki oleh manusia ketika rububiyah Allah itu berkehendak terhadap salah satu dari makhluk-makhluknya. Ikhwan fillah rasulullah. Ini beberapa renungan yang harus kita renungi, ikhwan fillah rasulullah, termasuk di antara yang harus kita yakini, Masya Allah, berkuasanya seseorang dan dicabutnya kekuasaan itu
itu di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Memang ketika kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Ibrahim menghadapi Namrud, bagaimana si Gulam menghadapi raja yang bengis pada saat itu. Ingat, tidak ada yang namanya atau ceritanya Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan bala tentaranya abadi. Tidak ada namanya Namrud dengan kekuasaan dan bala tentaranya abadi di dunia ini. Mananya Pak? Silih berganti, tidak ada yang abadi, kekuasaan maupun segala sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikannya, Allah berhak mencabutnya. Allah berhak memberikan perlindungan, memberikan kemuliaan kepada seseorang dan berhak untuk menghinanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah radhiyallahu wa rasulullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kaitan dengan rububiyah Allah, bagaimana besarnya persaksian para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah ini membuktikan adanya Allah, hak kuasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sebuah negeri tanpa tersisa. Maknanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya, tidak ada yang bisa mempertahankan kekuasaannya selama-lamanya. Cerita-cerita dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu membuktikan yang tersisa hanya Allah, yang tersisa hanya Allah. Seluruh kita setiap hari kita akan mendengar orang-orang yang meninggal. Maknanya yang memanggil itu adalah Allah, yang mencabut nyawanya adalah Allah, tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rasulullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan ke depannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terutama menambah iman dan takwa saya pribadi dan antum sekalian, dan menambah kehusuan, kecintaan, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wati subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.